Haleluya, terpuji nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dia Bapa yang mengasihi setiap kita dimanapun kita berada malam hari ini. Dengan kasih setia yang kekal, Tuhan telah memilih kita, telah menetapkan kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Terpuji nama Tuhan, selamat malam semua, Shalom Bethesda Church. Dimanapun kita berada, percaya bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita, amin. Tetap bersuka cita, tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan. Dan malam hari ini kembali lagi bersama Pray and Worship Together di channel YouTube Bethesda Church Indonesia. Dan seperti tema tahun 2020 gereja ini Tuhan taruhkan bahwa ini adalah tahun di mana Tuhan membukakan pintu-pintu yang baik bagi setiap kita. Melalui pujian kita, melalui setiap doa, melalui renungan kita akan firman Tuhan, Tuhan Yesus akan menyatakan kuasanya, membukakan pintu-pintu yang baik bagi setiap kita. Terpuji nama Tuhan. Malam hari ini saya bersama dengan Bang Andrew. Halo Bang. Haleluya. Dan juga ada Kak Granti. Hai Kak Iko. Apa kabar semua? Luar biasa. Tetap sukacita, amin. Amin. Bagaimana kabar dan ada kesaksian pasti selama seminggu ini atau hari-hari di dalam kebaikan Tuhan? Boleh dibagikan Kak? Wow, Kak Iko, kalau aku boleh sharing nih, ada suatu mujizat dan pekerjaan Tuhan yang nyata banget di kehidupan keluargaku. Wow. Di akhir bulan Agustus kemarin. Keren banget. Jadi Gimana tuh? aku boleh sharing ya Kak ya? Ya, silakan. Jadi aku dan suami aku itu komit untuk memulai bisnis sendiri dan tidak bekerja sama orang dari awal kami menikah. Wow. Dan kemudian kami punya anak, semua berjalan smooth, oke, sampai adanya pandemi ini. Ya, seperti kita tahu hampir semua bisnis dari segi manapun kayaknya sama-sama collapse, sama-sama down gitu kan. Begitu juga dengan bisnis kami, terimbas juga. Kami harus menutup salah satu restoran kami, terus usaha dekorasi wedding kami juga berhenti. Kemudian cuman usaha-usaha yang kecil aja yang bisa kita lakukan untuk bertahan di pandemi ini. Terus kemudian sudah berjalan beberapa bulan, saya dan suami berpikir bahwa kita nggak tahu ini kondisinya sampai kapan. Belum ada titik terang waktu itu kita lihatnya. Semuanya kan. dalam ketidakpastian. Betul. Sampai akhirnya kami memutuskan untuk kayaknya untuk sekarang ini kami memutuskan untuk lebih baik memegang cash dibandingkan kami menyimpan barang. Sehingga kami memutuskan untuk jual mobil kami. Itu. Nah, kondisinya sebenarnya itu sangat berat loh Kak Iko, karena aku punya baby gitu. Jadi aku masih harus bolak-balik rumah sakit untuk imunisasi dan segala macam. Rasanya itu suatu hal yang berat di tengah kayaknya untuk naik kendaraan umum atau naik motor gak mungkin seperti itu. Jadi itu cukup struggle yang berat gitu. Kalau kan. kita tahu kayak mobil alat transportasi yang Benar. sangat diandalkan sekali gitu. Ya betul. Jadi dan itu rasanya waktu aku harus melepaskan itu tuh rasanya sulit banget. Tapi kami berusaha untuk menyerahkan segala sesuatunya sama Tuhan. Kami percaya tahun ini tetap open doors. Kami percaya tahun ini tetap adalah kebaikan Tuhan. Amin. Kami percaya, kami rest aja. Gak mau deh udah pusing-pusing lagi gitu. Karena kami juga berpikir maksudnya di saat seperti ini apalah yang bisa kami lakukan, gak ada. Cuman Tuhan aja yang bisa lakukan sesuatu untuk kami. Dan tiba-tiba di akhir bulan Agustus kemarin, suami saya dapat telepon dari salah satu temannya waktu zaman masih kerja dulu, untuk nanyain kamu mau nggak kerja sama saya? Wow. Saya butuh pegawai baru dengan posisi tertentu. Kemudian dia bilang, kamu saya kasih gaji, saya kasih komisi, saya kasih mobil, mobil baru gitu. Pokoknya bener-bener ini aja deh. Lo yang penting kerja aja, ibaratnya seperti itu gitu kan. Semuanya disediakan. Ya, semuanya disediakan. Terus kantornya cuma 10 menit dari rumah kami. Jadi itu udah benar-benar privilege Tuhan sekali gitu. Amen. Jadi di saat seperti ini kami nggak cari loh Kak, kami nggak berpikir untuk apa kita cari kerja ya. Kenapa? Karena pilihan seperti itu rasanya untuk zaman sekarang sulit gitu ya. Untuk kayaknya mau cari kerja itu bukan pilihan gitu.
Tapi ternyata Tuhan sediakan. Gak nyampe 1 minggu Kak prosesnya, dari ditelepon, terus kemudian ketemuan, ngobrol, dan sampai akhirnya dia masuk kerja. Dan kerennya lagi tuh, memang waktu kami memutuskan untuk jual mobil ini, kami punya hitung-hitungan secara manusia bahwa akhir tahun memang kami juga harus ganti mobil. Karena punya baby, jadi mobilnya harus lebih besar. Mobilnya family car. Sesuai dengan kebutuhan. Benar. Ternyata Tuhan kasih mobilnya baru, tapi kita nggak perlu, maksudnya menanggung maintenance dan segala macam. Di saat kondisi seperti ini Kak, kita dapat segala sesuatu yang terbaik yang bisa didapatkan sama orang, dan itu benar-benar amazing banget Kak. Terpuji nama Tuhan. Yes, God is very good. Kami merasa bahwa wah, kita baru melihat ini loh open doors-nya Tuhan. Kami sudah melihat banyak open doors yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami, tapi di tahun ini adalah satu yang paling besar buat kami. Di saat orang lain susah mungkin, orang-orang di luar sana, tapi kami yang kita lah anak-anak Tuhan yang rest, yang percaya terus sama Tuhan, itu Tuhan sediakan benar-benar lengkap, selengkap-lengkapnya. Dan Tuhan memberikan lebih dari apa yang kita harapkan, lebih dari apa yang kita minta. Betul Kak, betul. Wow, luar biasa. Kak Granti telah menyaksikan kebaikan Tuhan, percayalah bahwa saat lagi akan menjadi bagian setiap kita yang ada di rumah. Amin. Tetap percaya, tetap teguh memegang janji Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Hari ini percayalah, ketahuilah bahwa Tuhan memilih saya, telah memilih saudara dimanapun kita berada untuk seseorang yang dikasihinya. Tuhan memilih setiap kita hari ini untuk Tuhan mencurahkan kasih setianya, dan kasih setia Tuhan adalah kasih setia yang kekal. Amin. Terpuji nama Tuhan. Biar malam hari ini jadi satu malam yang perjumpaan kita dengan Tuhan lebih lagi melalui doa kita, melalui penyembahan kita, dan tetap percaya pintu-pintu yang baik akan selalu dibukakan. Amen. Terpuji nama Tuhan. Silakan Bang Andrew, Kak Granti. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus kita itu sungguh baik saudara. Di saat-saat seperti ini, saya bisa merasakan mujizat dan open doors yang luar biasa. Saya yakin Tuhan sedang mengerjakan hal-hal luar biasa juga untuk kehidupan saudara sekalian. Tuhan tidak akan pernah terlambat menolong setiap kita. Dia tahu setiap masalah dan kebutuhan kita, dan Dia akan menjadi juru selamat dan menyelamatkan kita dari segala sesuatu yang menimpa kita. Haleluya. Malam hari ini biar kita masuk dalam hadirat Tuhan. Biar kita datang pada Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar syarahku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran.
seperti Kau, Yesus. Haleluya. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar syahku, ku cinta Kau Raja kami Tuhan, Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Oh, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tiada seperti-Mu Tuhan, belum pernah ada kasih di dunia. Sang menerima diri apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi
kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidup menjadi baru. Selain kasih-Mu, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diri apa adanya. Selain kasih-Mu, Yesus, oh sungguh tiada lagi Tuhan, sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidup menjadi baru. Selain kasih-Mu, Yesus, oh kami kagum akan Engkau Tuhan. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku akui dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui
akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh ajaib Tuhan, kasih-Mu padaku. Oh, terlalu besar, terlalu dahsyat, terlalu hebat kasih-Mu dalam hidupku. Terlalu agung, terlalu mulia cinta-Mu padaku, Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat maha tinggi, ku tinggikan Engkau, ku agungkan Engkau, Tuhan. Oh, You deserve all the glory, You deserve all the glory. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Suatu karya yang dahsyat, yang indah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Bapa, kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu tiada duanya. Dan kami percaya Kau yang akan selalu menolong dan menyelamatkan kami dalam situasi-situasi kehidupan kami. Kami mau terus naikkan pujian kami mau terus mengingat kasih-Mu, kami mau terus mengingat kebaikan-Mu. Dan kami mau terus menaruh harapan kami pada Engkau Tuhan. Allah kami yang kami percaya. Allah kami yang sanggup melepaskan kami dari segala masalah kami. Allah yang sanggup menyelamatkan kami dari segala keterikatan kami. Allah yang sanggup mengangkat kami saat kami jatuh. Allah yang selalu membukakan pintu-pintu yang baru bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, mengandalkan-Mu, berjalan bersama-Mu adalah yang terbaik yang bisa kami lakukan saat ini Tuhan. Dan selalu yang bisa kami lakukan yang terbaik hanyalah duduk dekat, intim dengan Tuhan, bersandar pada-Mu. Kami mau rest dan menjalankan bagian terbaik kami Bapa, yaitu menyadari bahwa kami tidak memiliki bagian sama sekali. Ini semua pekerjaan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, pekerjaan-Mu tidak ada yang pernah gagal. Pekerjaan-Mu tidak ada yang pernah membawa kami ke dalam kecelakaan. Pekerjaan-Mu selalu pekerjaan yang mulia, yang hebat, yang besar, yang penuh dengan berkat dan mujizat Tuhan. Dan Kamu tidak pernah terlambat Tuhan. Kau tidak pernah terlambat Tuhan untuk menolong setiap kami. Dan kami mau tanamkan dalam hati kami mau percaya terus Tuhan, kami mau pegang terus kasih-Nya Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kasih-Mu adalah yang sempurna Bapa. Kasih-Mu adalah yang sempurna. Haleluya. Kami mau terus dekat dengan Tuhan. Kami mau terus dekat dengan-Mu Bapa.
Karena itu adalah saat-saat yang paling indah di dalam kehidupan kami. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. That's right, Jesus. Oh, hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku. Katakan keselamatanku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Saudara, pujian ini mengatakan hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau yang menyertai jalanku sepanjang kehidupanku. Hanya dekat sama Allah kita punya kekuatan yang baru. Dia adalah perlindungan kita dan Dia adalah keselamatan kita. Saudara, pujian ini adalah ungkapan rasa hati kita di saat-saat seperti ini. Saya rindu dimanapun saudara berada pada malam hari ini, kita benar-benar menaikkan pujian ini, merenungkan pujian ini, bahwa yes, benar, Dialah perlindungan kami, Dialah keselamatan kami. Hanya dekat Dia aku tenang, aku punya kekuatan yang baru. Kalau saat ini saudara sedang mengalami masalah, sedang ada di dalam situasi yang tidak menyenangkan, ayo mendekat sama Tuhan. Di sana kita punya kekuatan, di sana kita dapat pengharapan, di sana kita dapat perlindungan, di sana kita dapat kekuatan, di sana kita bertemu dengan Dia, kita mendapatkan keselamatan. Kita mau naikkan pujian ini sekali lagi. Kita mau katakan hanya dekat Allahku. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatanku. Ku ingin selalu Tuhan, ku ingin selalu
tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, hanya dekat padamu kami dapatkan kekuatan yang baru. Kami dapatkan perlindungan, kami dapatkan keselamatan. Hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu Yesus, hanya dekat padamu Bapa. Itu yang bisa kami lakukan. Kami percaya penuh kepadamu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan yang selalu mengalir baru dalam kehidupan kami. Selalu baru setiap hari, selalu indah, selalu manis dan menyegarkan hati. Terima kasih Tuhan. Oh, sungguh indah bersama, sungguh indah bersama. Ku aman dalam hadir-Mu, ku aman dalam perlindungan-Mu. Jalanku Kau sertai, jalanku Kau lindungi, Kau tuntun aku Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala yang Kau lakukan sempurna untukku. Terima kasih Tuhan. Oh, ku percaya penuh kepadamu Yesus. Kami percaya penuh padamu Yesus. Kami percaya penuh kepada Allah kami percaya penuh kepada Juru Selamat kami. Kami percaya penuh kepada Bapa kami. Kami yakin dan percaya kami adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan sangat dan teramat sangat mengasihi kami. Sehingga Tuhan tidak akan mungkin tega membiarkan kami di dalam kesusahan, di dalam masalah. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami di dalam situasi tersebut. Dan walaupun kami berjalan di dalam lembah kekelaman, Tuhan ada bersama dengan kami. Sehingga lembah itu tidak lagi menjadi lembah yang gelap. Karena kami selalu memiliki harapan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Malam hari ini kami mau lupakan semua beban, semua masalah kami Tuhan. Kami mau dekat sama Tuhan. Kami mau mengucap syukur. Kami mau berbangga. Kami mau meninggikan Tuhan. Karena selalu ada pekerjaan baik yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan akan ada pekerjaan-pekerjaan baik dan yang lebih luar biasa lagi di 1 menit ke depan dalam kehidupan kami. Di 1 detik ke depan dalam kehidupan kami. Kami percaya ada mujizat. Kami percaya ada anugerah Tuhan. Kami percaya ada berkat dan kelimpahan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ini Tuhan,
Kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kami mau terus meninggikan Engkau. Kami mau terus mengatakan Engkau baik. Kami mau terus mengatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, dengan apa harus ku berikan padamu tanda terima kasih buat kasih-Mu kepada diriku. Nyanyian ribuan malaikat tak dapat meluluskannya. Segala yang ku miliki ku dapat darimu. Bagimu ya Tuhan segala pujian. Bagimu ya Tuhan buat kasih sayang-Mu. Dengan darah-Mu aku ditebus, dengan kuasa-Mu ku ditinggikan. Bagimu ya Tuhan sebab kasih-Mu besar. Oh, pakailah hidupku untuk memasyurkan kasih-Mu. Segalanya ku beritakan korban-Mu di Kalvari. Oh, bagimu ya Tuhan segala pujian. Bagimu ya Tuhan buat kasih sayang-Mu. Dengan darah-Mu kami ditebus, dengan kuasa-Mu ku ditinggikan. Bagimu ya Tuhan sebab kasih-Mu besar. Bagimu ya Tuhan, bagimu ya Tuhan segala pujian. Bagimu ya Tuhan buat kasih sayang-Mu. Dengan darah-Mu aku ditebus, dengan kuasa-Mu ku ditinggikan. Bagimu ya Tuhan sebab kasih-Mu besar. Ku kagum akan Engkau, ku kagum
Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Oh, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, sebab Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Oh, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Haleluya. Sungguh kagum kita kepada Tuhan yang bukan cuma memberikan kita seperti kata-kata penghiburan, tetapi Dia juga yang ikut berperang di dalam setiap medan pertempuran di dalam kehidupan kita. Apapun yang menjadi persoalan hidupmu, saudara mungkin sudah panik seperti banyak lebah di kepala yang membuat saudara merasa bahwa, oh Tuhan, dari manakah akan datang pertolonganku? Engkau mungkin sudah mencoba untuk melayangkan pandanganmu ke gunung-gunung, melihat apakah gunung memiliki kekuatan untuk menolong, atau ke lembah, atau di bagian manapun di dalam hidup ini yang bisa menyuplai kekuatan. Apa mungkin kepada kekuatan seseorang? Tapi kadang-kadang, seperti yang saya sudah pernah sering jelaskan, bahkan ketika saudara dalam keadaan susah, saudara mencoba membuat list siapa-siapa yang kira-kira memiliki kemampuan untuk menolong. Tapi pada saat saudara meminta pertolongan dari mereka, ternyata masing-masing mundur dan berkata bahwa, aduh maaf, coba kalau mungkin 1 menit lebih awal, saya sudah alokasikan pinjaman saya kepada orang lain. Mungkin ke orang yang kedua dalam list dan daftar Anda, dia akan berkata bahwa baru saja saya bayar anak saya punya uang sekolah dan saya nggak bisa nolong kamu karena saya sendiri juga sudah tersudut juga dengan keadaan saya. Dan demikian sampai list terpenuhi yang semua Anda catat juga Anda datangi satu persatu, ternyata yang Anda pikir mereka memiliki kekuatan untuk menolong, ternyata sama sekali tidak menolong. Mungkin di antara mereka ada yang memiliki kebutuhan dan terpaksa kalian akan sanggup untuk memahami mereka. Tapi ada yang bilang gini, maaf tapi udah berulang kali saya nolong kamu, saya nggak akan mau melakukan yang kedua kali, dan itu pasti sangat menyakitkan ketika kita lagi butuh-butuhnya. Dan saudara merasa bahwa seolah-olah dunia ini atau kehidupan saudara seperti medan perang yang membuat saudara risau gelisah. Dan kenapa saudara hidup hanya untuk bertempur seperti ini. Tetapi sesungguhnya hari ini kita mau belajar bagaimana Tuhan yang menjadi pembela kita, bukan cuma membela tapi dia berperang ganti kita. Suatu saat ketika orang Israel tersudut di dalam sebuah pertempuran yang sangat dahsyat, Allah memberikan kekuatannya, menunjukkan kekuatannya kepada Musa. Kalau kita lihat dalam Ulangan 20 ayat 3 dan 4. Di situ dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu. Saya ulangi, menyertai kamu bukan cuma menyertai, tapi untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Lihat bahwa Tuhan selalu memiliki maksud untuk memberikan kita kemenangan. Apapun situasi keadaan yang kita hadapi hari ini, Tuhan selalu punya maksud baik. Dan sini kita lihat bahwa Musa adalah contoh lain dari mereka yang hidup pada masa perjanjian lama,
yang ada di bawah kuasa kasih karunia Allah. Karena mereka tahu perlunya mengandalkan kecukupan Tuhan daripada hanya alih-alih bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Di waktu-waktu yang lalu juga kita belajar bersama tentang bagaimana datang kepada Tuhan untuk memperoleh kelegaan supaya mengalami ketenangan jiwa. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka kita terbatas. Ingat bahwa tanpa roh Allah kita hanya debu tanah. Sama seperti ketika penciptaan, kita nggak akan pernah bisa hidup kalau debu tanah ini tidak datang roh di dalamnya dan menghidupkannya. Untuk itu kita tetap butuh Yesus yang memberikan kita kekuatan. Bukan cuma hanya menghibur, Teman-teman kita kalau misalnya kita kesusahan, mungkin dia hanya bisa bilang sabar bro, sabar sis. Semua ini mungkin ada maksud Tuhan. Mereka hanya akan bisa menghibur. Tetapi Tuhan yang menolong orang Israel keluar dari setiap peperangan. Tuhan bukan cuma hanya menghibur. Tetapi dia juga yang berperang bagi kita dengan maksud memberikan kita kemenangan. Untuk itu apapun situasi saudara hari ini, tetap percaya bahwa lihat, Musa mengumumkan kebenaran yang perlu didengar oleh umat Tuhan saat pertempuran semakin dekat. Supaya hari ini ketika apapun yang terjadi, ketika kita di ambang pertempuran, kita harus memperkatakan firman Tuhan tentang kemenangan anak-anak yang ditentukan Allah dari semula untuk supaya mereka bisa menang. Lihat bahwa begitu banyak hal yang mungkin akan mempengaruhi persepsi Anda terhadap kemenangan. Anda pasti akan melihat musuh. Seperti yang tadi awal saya jelaskan. Anda mungkin memiliki list siapa aja yang bisa menolong. Tetapi kenyataannya saudara tidak pernah menemukan pertolongan. Lihat dalam Yesaya 31 ayat 1. Celakalah orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Yang mengandalkan kuda-kuda. Yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak. Dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya. Tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Kita sedang melihat tentang bagaimana Tuhan mengajak kita untuk datang kepadanya. Untuk menerima kelegaan daripada usaha kita bekerja atas tuntutan hukum Taurat atau hukum agama yang membelenggu kita dengan begitu hebatnya. Sehingga kita sendiri sudah letih dengan keadaan kita, dengan suasana kita. Belum lagi tuntutan agama yang membelenggu kita sehingga seolah-olah jangankan boro-boro selamat, makan hari ini pun saya sudah pusing. Dan lihat mungkin di antara saudara memandang tagihan-tagihan, lihat kartu kredit. Mungkin kalau lagu bilang cinta ini membunuhku, kamu bisa bilang bahwa kartu ini membunuhku. Tetapi apa yang terjadi? Lihat bahwa tidak akan ada yang bisa memusnahkan saudara. Ketika saudara datang kepada Kristus, Tuhan akan memberikan kekuatan yang abadi buat saudara. Ingat bahwa Allah menentukan kita untuk menjadi pemenang. Lihat bahwa Dia bersama-sama kita. Dia bukan hanya untuk menghibur kita, tetapi Dia berperang untuk memberikan kita kemenangan. Hari ini tetap percaya, tetap kuatkan dan teguhkan hatimu bahwa mungkin pandangan dunia melihat bahwa begitu banyak kekuatan pada musuh. Sama seperti kalau orang pada masa itu mereka melihat bahwa tentara Mesir dengan kuda dan keretanya yang cakap prajuritnya akan mensupport satu keadaan di mana kekuatan yang mungkin bisa melibas habis musuh. Kalau misalnya saudara berperang, saudara akan memimpikan bahwa sekarang mungkin tentara-tentara seperti koalisi multinasional yang akan bisa menolong peperangan saudara. Tetapi hari ini jangan melihat tentang kekuatan manusia. Karena kalau kita melihat kepada kekuatan manusia, inilah yang namanya memberontak terhadap Allah. Ingat bahwa ketika kita sudah hidup di bawah kasih karunia, artinya kita berharap penuh atas kasih-Nya. Tetapi kalau kita mulai memandang kepada kekuatan kita sendiri atau kekuatan atau resource yang bukan dari Kristus, artinya kita mau mencoba melawan Allah, memberontak terhadap Allah dan mau mengandalkan kekuatan kita sendiri. Apa yang kita hasilkan ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri? Kalau roh Allah itu keluar dari kita, kembali kita hanya debu. Hanya debu. Dan tidak memiliki kekuatan apa-apa. Kita bersyukur pada Tuhan karena kematiannya, Dia sudah memberikan kita roh kehidupan. Sehingga hidup kita bukan sekedar hidup, tapi hidup yang penuh kuasa. Kita berdoa, Bapa dalam sorga, hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami percaya Tuhan bahwa lewat firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dan kebenaran. Hari ini kami memiliki pengertian kembali bahwa sesungguhnya Tuhan yang memiliki rencana kemenangan bagi kami. Dengan maksud memberikan kami kemenangan. Di dalam setiap pertempuran apapun yang kami tidak bisa hindari. Sama seperti keadaan orang Israel ketika mereka melewati padang gurun. Begitu banyak musuh yang harus mereka hadapi. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa ketika Tuhan yang tuntun, pasti
kami akan sampai kepada tujuan karena Tuhan yang punya pandangan jauh ke depan dan Tuhan yang sanggup melihat jauh ke depan. Tuhan mau supaya kita terbang tinggi seperti Raja Wali. Kita melihat horizon atau ujung-ujung pengharapan kami, supaya kami tidak melihat betapa begitu banyak obstacle dalam hidup kami atau hambatan, tapi kami ketika naik bersama Allah tinggi melihat pandangan jauh ke depan kepada tujuan akhir kami akan melihat masa depan dan pengharapan kita tidak akan pernah hilang. Kami bawa anak-anakmu dalam tangan Tuhan dan kami percaya bahwa Tuhan yang menentukan kemenangan dari setiap peperangan yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti biasa, kami mengajak saudara untuk menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Dan setiap kali kita mengambil bagian dalam tubuh dan darahnya, kita percaya bahwa kita mengambil bagian di dalam kemenangan kita. Kita memperingati bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah mati, tertikam, tertombak, dan dia berperang bagi kita. Untuk dosa, dia sudah berperang bagi kita. Dan tentang dosa, kita lebih daripada pemenang. Sehingga hari ini, kuasa agama, kuasa dosa, kuasa maut tidak akan dapat memisahkan saudara kasih Kristus. Ketika saudara menyatakan proklamasi kemerdekaan tubuh saudara, jiwa saudara, roh saudara dalam Tuhan, maka saudara sesungguhnya milik Kristus dan tidak akan ada yang dapat menjajah saudara sampai selama-lamanya. Bukan iblis, bukan dosa, bukan penyakit, bukan kesusahan, apapun itu. Semuanya saudara sudah dimerdekakan, saudara hidup dari suplai atau anugerah yang besar dari Tuhan. Kita sama-sama angkat roti di atas kepala dan kita katakan bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kami bersama keluarga hidup kekal dalam kerajaan sorga. Engkau sudah tertikam, tertombak di atas kayu salib untuk menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwaku dan rohku sehat sempurna, dan kami akan dibangkitkan pada akhir zaman. Kami percaya Tuhan bahwa 2000 tahun yang lalu Engkau sudah mati, tertikam, tertombak di atas kayu salib. Engkau hancur-hancuran. Sesungguhnya Engkau telah menanggung semua penyakit dan penderitaan kami. Kalau Engkau sudah menanggung semua penyakit dan penderitaan kami, artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit yang boleh ada dalam tubuh kami. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh. Dalam nama Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita angkat anggur di atas kepala dan kita katakan bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah dari atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan kami pengampunan atas segala dosa, kesalahan dan juga pelanggaran kami. Dan yang kedua, untuk menyucikan dan membenarkan kami di hadapan-Mu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah disucikan dan dibenarkan, artinya hari ini kami berhak menerima, memperoleh semua berkat, semua warisan yang menjadi haknya orang benar dan haknya orang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Thank you for the cross, forgiveness and embrace. It's done by your blood, it's done by your blood. Thank you for the cross, forgiveness and embrace. It's done by your blood, it's done by your blood. Firman-Mu yang berkata Tuhan bahwa barang siapa tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam mereka, mereka menyatu. Dan ketika mereka menyatu dengan Engkau, minta apa saja di dalam nama-Mu. Di dalam nama-Mu, yaitu dalam firman-Mu. Nama Yesus adalah firman. Firman adalah ketersediaan. Dan oleh firman segala sesuatu itu jadi. Dan di dalam firman terdapat banyak janji-janji Allah. Semua janji Allah yang dianugerahkan, ditentukan untuk dianugerahkan kepada kita yang dikasihinya. Artinya kalau hari ini saudara sudah ditentukan, maka semua janji Allah sudah juga ditentukan untuk kita. Dan kita mengambil bagian dalam perjanjian yang tidak dapat dibatalkan. Apa itu perjanjian yang tidak dapat dibatalkan? Kalau saudara salah, saudara harus dihukum. Tetapi saudara sudah menanggung hukuman di dalam tubuh Yesus 2000 tahun yang lalu. Sehingga saudara hari ini
tidak lagi dinyatakan sebagai orang bersalah, tetapi sebagai orang benar yang sudah dibenarkan. Saudara juga sudah dikuduskan, saudara mendapat bagian yang sempurna yang dijanjikan oleh Allah lewat firman-Nya, lewat tubuh dan darahnya. Sekarang kita akan mendoakan minyak ini untuk menjadi minyak urapan yang kudus sesuai firman-Mu dalam Markus 6, 12, 13. Dan minyak ini adalah minyak urapan yang kudus, dioleskan pada orang sakit disembuhkan, dan di mana minyak ini diurapi mendatangkan kemuliaan Allah. Karena urapan Roh Kudus, ada malaikat surgawi menjaga mengawal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak urapan. Saudara percaya bahwa hari-hari ini mungkin seperti yang awal kita sudah katakan tadi, bahwa kecemasan, kegalauan, dan juga seperti ada pintu-pintu yang tertutup yang membuat saudara tidak bisa memandang pengharapan. Tapi ingat bahwa di tahun ini gereja ini, Pastor Ivan mengatakan bahwa ini adalah di saat dimana bahwa Tuhan selalu membuka pintu-pintu yang baik untuk anak-anaknya. Jadi saudara jangan paksa untuk melihat pintu yang tertutup. Ya, karena pintu yang tertutup sudah pasti bahwa ketika pintu tertutup bahwa hal tersebut tidak mendatangkan kebaikan buat kita. Maka Tuhan akan mengatur ulang atau mengset ulang kita supaya kita menuju kepada pintu yang terbuka. Dengan demikian kita juga harus memiliki kerelaan hati supaya dituntun oleh Tuhan. Sama seperti di waktu-waktu sebelum kita sudah belajar tentang bagaimana kuk yang dipasang. Kuk itu bukan dipasang untuk membelenggu kita. Sama seperti Tuhan Yesus itu seperti seorang tengkulak yang mengambil barang dari petani ya dengan harga murah, kemudian dijual di pasar dengan harga mahal. Jadi seolah-olah Yesus sudah menebus kita dengan harganya, kemudian dia harus membanding kita lagi dengan harga yang mahal versi dia. Tidak demikian, ketika Tuhan Yesus sudah bayar bagi kita, kita hanya menerima cuma-cuma. Lupakan segala pernyataan-pernyataan yang membahas tentang bagaimana kita harus membayar ganti Yesus. Bagaimana kita harus bisa membayar ganti Yesus, tidak bisa. Hanya ucapan syukur kita yang kita naikkan oleh karena anugerah sudah kita terima. Bagaimana kita bisa mengucap syukur? Kita nggak bisa bilang terima kasih Pak, terima kasih Bu kalau kita nggak terima apa-apa. Ketika kita sudah menerima sesuatu, baru kita mengucap syukur atasnya. Hari ini keselamatan, berkat, sempurna sudah kita terima dari Yesus. Bagian kita hari ini hanya mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kita nggak bisa balas, tapi ucapan syukur itu yang menyukakan hati Allah. Dan ketika kita sudah disuplai dengan anugerah yang besar, cara balasnya gimana? Kita memberkati orang lain dan kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Tapi sesungguhnya kita tidak pernah bisa balas kasih Tuhan. Kita berdoa, Bapa dalam surga, hari ini Tuhan kami membawa anak-anak-Mu. Ketika mereka di dalam situasi lembah yang gelap, kami percaya Tuhan bahwa gadahmu atau perjanjianmu, tongkatmu yaitu salibmu yang menghibur mereka. Sehingga mereka tidak takut bahaya apapun Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa mereka akan dituntun ke mata air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Yaitu mereka berbaring di atas ketersediaan. Di mana rumput bagi domba adalah makanan yang melimpah. Demikian juga itu gambaran bahwa anak-anakmu yang percaya, yang kau gembalakan dengan tanganmu yang kuat, engkau akan membaringkan mereka di segala sumber yang mereka butuhkan dalam hidup mereka. Yaitu di mana? Ketika mereka membaringkan diri dalam firman-Mu Tuhan. Rest dalam firman-Mu. Itulah air yang tenang. Itulah rumput yang hijau. Dan mereka akan makan darinya. Mereka akan dibuat penuh melimpah pialanya. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti mereka senantiasa seumur hidup mereka. Ketika mereka sakit, kami percaya kuasa-Mu, mujizat-Mu, anugerah-Mu, dan darah-Mu Tuhan menyucikan dan menyembuhkan mereka. Ketika mereka berbeban berat, baik dalam keadaan dunia atau dengan tuntutan agama. Hari ini kami berdoa dalam nama Yesus mereka dilepaskan. Mereka bukan hanya janji dilepaskan dan mereka beristirahat dengan tenang, tapi mereka juga memiliki jiwa yang tenang di dalam nama Yesus. Karena mereka tahu bahwa sesungguhnya beban mereka sudah diangkat dan mereka hanya menerima kuk yang baru, kuk yang ringan, bukan kuk seperti yang dipasang kepada dua ekor binatang yang membawa sebuah beban supaya seimbang dua-duanya akan membawa 50-50%. Tetapi sesungguhnya kuk yang dimaksud tidak demikian. Kuk yang dimaksud adalah kuk hubungan dan kuk persekutuan dengan Tuhan. Dan ketika di mana ada persekutuan dan hubungan dengan Tuhan, berkat-berkat selalu melimpah kepada ribaan anak-anak-Mu yang Engkau kasih. Hari ini Tuhan kami percaya mujizat pasti terjadi. Setiap bentuk peperangan apapun yang mereka hadapi dalam hidup mereka, oleh nama Yesus hari ini sakit disembuhkan. Persoalan beban berat apapun juga dilepaskan dalam nama Yesus. Setiap pergumulan-pergumulan yang tak terkatakan juga hari ini Tuhan Yesus Engkau jawab dari sorga. Segala bisnis
yang terpuruk akibat pandemik ini juga kami berdoa dalam nama Yesus. Kami tidak membesar-besarkan kekuatan virus dalam nama Yesus, tapi kami percaya nama Allah Bapa kami yang di sorga lebih besar daripada virus yang dapat disebut dengan nama. Karena nama Allah lebih tinggi dari nama apapun di kolong langit ini yang dapat disebut. Virus apapun, corona, apapun yang dapat disebut, lebih tinggi kuasa nama Yesus di antara mereka semuanya. Dan hari itu, nama itu diberikan kepada kita, supaya oleh nama di atas segala nama, kami oleh kuasa yang tiada taranya. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa anugerah-Mu selalu mengikuti kami kemanapun kami pergi, dan kami menerima belas kasihan yang abadi oleh karena janji-Mu yang kekal dalam kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah berdoa, percaya bahwa rahmat Allah yang besar selalu mengikuti kita kemanapun kita pergi. Karena itu adalah janji setia Allah, bahwa Dia yang berkuasa, yang melindungi kita. Sebabnya karena Dia tahu apalagi kita ini adalah anak-anaknya, maka Dia akan melindungi kita dengan kasih sayangnya yang besar. Sampai kita di Pray and Worship minggu depan, kita berpisah hari ini, tapi kasih Tuhan tidak pernah memisahkan diri dari saudara. Doa saya, kasih anugerah Tuhan menyertai kita semua, dan salam damai oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. You're glorious, be lifted high. You paid in full, you made me yours. You're glorious, be lifted high. Your cross has redeemed me and